الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan keberkahannya hingga sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk melakukan ibadah Ramadan tahun ini. Tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan bulan yang penuh dengan berlipat gandanya pahala. Sehingga banyak sekali orang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk memupuk pahala-pahala. Namun banyak sebagian dari kita juga terkadang luput dari ibadah puasa itu sendiri disebabkan oleh adanya uzur, adanya kendala-kendala atau halangan-halangan yang lain, sehingga tidak bisa full dalam melakukan puasa pada bulan Ramadan. Nah, sehingga di sini pentingnya kita untuk mengetahui bagaimana caranya untuk mengganti puasa tersebut. Sehingga perlu kita mengetahui tentang mengkodok puasa. Mengganti puasa Ramadan di bulan lain biasa disebut dengan kodok, yaitu membayar puasa berlaku bagi orang yang sanggup berpuasa pada bulan Ramadan, namun ada uzur atau halangan tertentu sehingga tidak dapat berpuasa pada hari itu, dan dibayar dengan puasa pada hari-hari selain bulan Ramadan. Ada pula hukum dari membayar puasa atau qada ini adalah wajib, seperti halnya dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya barang siapa di antara kamu berpuasa pada bulan Ramadan maka berpuasalah, dan barang siapa sakit dan sedang dalam perjalanan dan tidak berpuasa maka wajib untuk menggantinya di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Kapankah hutang puasa itu harus dibayar? Membayar hutang puasa Ramadan bisa sampai bulan Sya'ban sebelum Ramadan berikutnya. Hal ini dapat dirujuk dari riwayat Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa saya tidak pernah mengkodok puasa Ramadan kecuali pada bulan Sya'ban sampai Rasulullah wafat. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa membayar puasa Ramadan itu harus sebelum bulan puasa Ramadan berikutnya. Namun alangkah baiknya membayar qada itu tidak menunda-nunda, karena tidak ada yang tahu apakah kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya ataupun tidak. Membayar puasa dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengqada atau
membayar puasa itu di hari-hari yang lain selain hari Ramadan, dan yang kedua dengan membayar fidyah. Adapun jika hutang puasa tersebut terjadi karena uzur seperti sakit, kemudian dalam perjalanan, kemudian sakit ringan, bepergian, itu cukup dengan membayar hutang puasa di hari-hari yang lain, di hari kecuali Ramadan. Kemudian adapun syarat untuk orang yang membayar fidyah, yaitu adalah yang pertama orang tua renta. Orang tua renta yang tidak sanggup lagi menjalankan puasa, kemudian orang yang sakit parah, yang dia sakit parah dari dia hidup sampai dia meninggal, kemudian orang yang hamil atau menyusui. Jika keadaan ibu dan janin mengkhawatirkan, maka tidak wajib untuk membayar. Tetapi jika janin atau ibu atau salah satunya dikhawatirkan, maka wajib untuk membayar fidyah. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang sudah mati. Yang tidak wajib membayar fidyah itu adalah orang yang meninggalkan puasa karena uzur dan tidak memiliki kesempatan untuk mengqadha. Contohnya seperti orang sakit parah sampai di hari meninggal. Kemudian yang wajib untuk membayar qadha itu adalah orang yang meninggalkan puasa tanpa ada uzur dan memungkinkan untuk membayar qadha, maka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Nah, kemudian untuk orang yang mengakhirkan qadha Ramadan atau yang menunda-nunda puasa Ramadan, dia menunda-nunda mengganti puasa Ramadan padahal ia mampu, dan sehingga menundanya itu hingga Ramadan selanjutnya, maka itu dia dikatakan berdosa dan wajib untuk membayar fidyah. Fidyah itu sendiri secara bahasa berarti yaitu tebusan. Tebusan yaitu membayar denda yang wajib dilakukan pada saat seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya seperti tidak melakukan puasa Ramadan tanpa ada uzur. Nah, fidyah ini sendiri dapat dikategorikan dengan 3, yaitu fidyah dengan membayar 1 mud, yang kedua membayar dengan 2 mud, yang ketiga yaitu fidyah dengan menyembelih binatang. Sekian materi kultum tentang membayar hutang puasa atau qadha yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton. Semoga ini menjadikan amal jairiyah untuk saya, dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran juga untuk kalian semua. Jika banyak kurang dan salah saya pada saat saya menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan karena kekurangan adalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.